Oke guys, jadi di video kali ini bener-bener video random banget ya. Ini subuh-subuh gue kebangun terus nggak bisa tidur lagi, scroll-scroll YouTube gitu ya, Instagram, TikTok. Nah ini nih ada di TikTok gitu ya. Gue itu menemukan ada satu konten, jadi orang ini nih baru belajar nyeduh, tapi orang ini kayak dia tuh bingung gitu. Gimana sih cara nyeduhnya tuh biar konsisten dan rasanya itu bisa sesuai dengan at least dengan ekspektasinya gitu ya, atau dengan seleranya dia sendiri. Karena balik lagi kalau buat kita ngomong soal selera ini susah banget ya, karena nggak akan ada tolak ukurnya. Oke, tapi seperti biasa di sini gue mau sambil nyeduh. Nah nyeduh kopinya ini gue lagi suka banget nih ya. Kopinya saya Santing yang ini nih ya, yang lancang puer. Sebenarnya ini sudah gue pernah seduh kemarin di video yang sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton itu mengenai resting time dan kawan-kawannya, teman-teman nonton di sebelah sini dulu aja ya. Oke, jadi hari ini gue akan nyeduh seperti biasa lah ya, standar resep gue 15 gram aja cukup. Terus rasionya 1:15. Suhu airnya di sini gue pakai ada di 93 ya. Terus jenis airnya seperti biasa lagi-lagi 80%-nya Amidis, 20%-nya ini Nestle. Tapi gue hari ini pakai alat seduh favorit gue yang dulu ya. Sebenarnya gue masih sering pakai juga, Kalita Wave. Nah terus ini pakai ukurannya sebenarnya yang 185 teman-teman ya, yang besar. Tapi di sini gue pakai paper filternya yang 155 yang agak kecil. Gitu. Kenapa bang kok kayak gitu? Ya nggak tahu. Memang gue dari dulu gue sukanya pakai paper filternya tuh ukurannya yang lebih kecil aja. Lalu berikutnya gue gilingnya pakai grinder Guerrero GR64 Pro ya. Grind size nya ada di nomor 5,5. Oke, nah ini langsung aja nah ini teman-teman lihat ya, ini gue masukin dulu beansnya. Oke, terus ini gue pasang. Nah ini langsung gue giling. Dia tidak ngejam teman-teman ya. Tuh, oke seperti ini, seperti biasa ya. Kita tap-tap gini. Oke, setelah itu coba ada retensi enggak? Masih tetap 15,4. Tadi gue nuangnya 15,4 ya. Oke, seperti biasa dibilas dulu. Nah sebisa mungkin teman-teman ya, kalau misalkan paper Kalita Wave gini, gue tuh lebih suka untuk menjaga shape-nya biar tidak berubah. Nah ini gue pakai, ini gue inget banget nih, ini adalah dripper Kalita Wave pertama gue yang gue beli. Dulu gue beli di Maharaja, ini udah lama banget teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan, nih tuh coba deh lihat deh, semoga kelihatan detailnya. Udah buluk banget ya. Tapi masih jadi salah satu alat favorit gue. Ya, karena memang nyeduhnya menurut gue ya, karakter seduhannya itu sesuai lah dengan selera gue. Nah nanti gue cuma pakai kalau untuk Kalita Wave gue pakai 4 interval penuangan teman-teman ya. Oke. Diratakan, jangan lupa diter. Nah untuk blooming pertama kali di sini gue pakai hanya 30 gram teman-teman ya. Tapi pastikan semua permukaan kopinya tuh basah. Oke, nah terus untuk bloomingnya di sini gue pakai selama 40 detik. Oke, ketika 40 detik lanjut lagi tuang sampai 150. Oke, sudah stop. Nah nanti biasanya di 1 menit 40 detikan dia sudah surut, lanjut lagi tuang sampai 190. Oke, ini sudah surut, biasanya ada di 2 menit sampai 2 menit 10 detik, lanjut lagi tuang sampai 225. Oke, stop. Nah dengan resep seduh ini dari kemarin gue sudah coba itu brewing time-nya dari 2 menit 40 detik sampai 2 menit 50 atau ada di 3 menit lah, maksimalnya ada di 3 menit. Oke, ini bagian atas sudah surut semua, kita stop. Nah gue dapat di 2 menit 39 detik. Oke, nah sekarang kita cobain dulu rasa kopinya seperti apa ya. Oke, sekarang cobain dulu. Jadi di sini yang benar-benar kerasa banget di awal
Itu bodinya lebih tebal banget teman-teman ya. Terus antara sweetness dengan acidity memang kalau dengan Kalita Wave terus dengan resep yang gue pakai ini lebih kerasa itu lebih ke arah acidnya agak lebih tinggi dibandingkan sweetness. Nah sweetness ini kerasa di ujung belakang. Sweetnessnya ini berasa lebih ke arah kayak masih ya teman-teman ya, kayak ada stone fruit. Terus kayak ada wangi-wangi bunga, rempahnya ini menurut gue fix ini adalah kayu manis, tapi untuk bunganya gue masih belum bisa dapat yang jelas itu apa ya. Oke, coba ya. Ini gue minum terakhir, habis itu gue tungguin sampai dingin. Oke, sama ini karakter asamnya itu di depan lebih kayak apa ya? Lebih kayak jeruk. Kalau teman-teman tahu karakter asamnya kayak jeruk Bali ya, yang ada kayak ada wangi khasnya lah. Nah itu kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah ini coba gue diemin dulu sampai agak dingin sambil gue bahas ke materinya. Jadi ada beberapa orang yang komen yang di konten tadi gue bilang ya, itu ternyata mengalami hal yang sama teman-teman. Ya tapi setelah gue baca-baca lagi ya, mereka saling sharing, saling tanya jawab. Ternyata menurut gue ya masalahnya itu cuma ada satu. Mungkin yang pertama sudah pasti ya, ini sudah mungkin tidak bisa dielakkan ya. Mungkin memang orang ini salah beli jenis kopi. Ya, atau salah apa ya, salah ngerti, salah baca tasting notes itu seperti apa. Nah, kenapa hal itu menurut gua yang paling sering banget teman-teman yang mungkin yang baru belajar nyeduh kopi ini salah, karena balik lagi dulu gue pertama kali juga seperti itu ya. Biasanya orang-orang yang baru pertama nyeduh kopi itu mungkin ya ada yang belum terlalu rela ngeluarin uang ya dengan harga yang lumayan tinggi untuk membeli kopi. Ya apalagi kopinya sekarang kalau teman-teman tahu kemasannya rata-rata itu ada di 200 gram. Nah itu hal yang wajar teman-teman ya. Jadi teman-teman memang pasti akan melalui fase tersebut. Sampai nanti di titik ketika teman-teman mungkin udah sering sharing atau teman-teman ngopi di coffee shop gitu ya, terus ngobrol-ngobrol sama baristanya, itu teman-teman nanti mungkin akan paham. Oke, ternyata karakter rasa kopi yang teman-teman suka itu seperti apa. Nah itu nggak ada cara lain selain ya memang teman-teman harus temuin sendiri. Karena balik lagi selera setiap orang akan beda-beda, lidah setiap orang akan beda-beda, preferensi setiap orang akan beda-beda juga. Oke, nah ini gue masuk ke hal yang kedua. Nah hal yang kedua sampai yang terakhir atau ada beberapa hal ini menurut gue yang bisa teman-teman kontrol. Ya, balik lagi mengenai variabel seduh. Oke. Sebenarnya gue sudah pernah bahas mengenai hal ini, tapi masih belum mendetail menurut gue. Ya, variabel seduh lah yang teman-teman lihat di meja ini adalah variabel seduh. Yang pertama kita lihat dulu dari sudah pasti dari jenis air. Ya, karena 98% kopi yang teman-teman minum ini sudah pasti isinya air. 2%-nya itu dari hasil kopi yang terekstrak. Nah dari 2% ini pun kebagi jadi dua lagi, water soluble particle sama water insoluble particle. Tapi gue tidak akan bahas yang 2% itu. Ya, di sini gue akan menjelaskan sebisa mungkin dengan bahasa sesederhana mungkin. Ya, air. Kenapa pemilihan air itu sangat penting? Karena yang teman-teman tahu air itu ada mineralnya. Ya, mineralnya pun banyak sekali jenisnya. Nah, itu yang harus teman-teman kontrol tuh. Karena setiap air, let's say brand-brand yang memang beredar di pasaran. Entah itu Aqua, Le Minerale, Amidis, Cleo, mungkin ada Ades, ada Pristine, apapun itu. Nah, itu sudah pernah gue bahas, gue udah pernah bikin videonya. Kalau teman-teman belum pernah nonton di sebelah sini. Ya, itu mungkin teman-teman nanti akan lebih bisa relate lah. Karena di video itu gue sudah jelaskan juga dengan kopi yang sama, grind size yang sama, variabel yang sama, tapi cuma beda air, itu pengaruh kerasa tuh seperti apa gitu ya. Oke, kita balik ke air. Yang gue sarankan, memang teman-teman di sini jangan pakai air yang nol. Yang nol itu apa bang maksudnya? Jadi air kayak Amidis atau Cleo. Kalau Cleo itu gue mungkin TDS rendah lah ya. Gue pernah ada lihat itu Cleo kalau tidak salah ya,
TDS itu range-nya dari 0 sampai 5. Kalau AMI di sini benar-benar 0. Nah, maka dari itu kenapa di sini gue campur nih. AMI di sini 80%, 20%-nya Nestle. Jujur, kalau untuk TDS-nya berapa gue tidak ukur. Tetapi dengan settingan seperti ini, airnya gue tuh udah bisa cocok lah, udah bisa dapat lah. Ya, yang pertama itu jenis air. Yang kedua masih berhubungan sama air. Ini ke suhu air. Ya. Kalau teman-teman perhatikan, dari semua video-video gue tuh hampir tidak pernah nyeduh di bawah suhu 90 derajat. Ya mungkin beberapa yang tidak gue kontenin kalau gue lagi ngopi, lagi iseng, mau ngulik, mau explore, gue biasanya pakai mungkin bisa sampai 80. Ya tapi balik lagi, gue kurang enjoy kopinya. Karena gue tipe orang yang suka ngopi itu rasa kopinya yang kompleks. Jadi bukan cuma asam doang. Ya kalau asam doang gue merasa kayak ya boring aja gitu, cuma asem tok aja gitu. Maka dari itu gue selalu pakai di atas 90. Ya biasanya tuh startingnya tuh mungkin dari 92 sampai beberapa kopi gue bisa seduh di suhu 96 sampai 98. Ya. Itu balik lagi tergantung ke kopinya. Tapi prinsip basic paling utamanya adalah teman-teman anggap suhu air itu kayak tenaga, energi atau power ya. Artinya semakin tinggi suhu air, itu kemampuan dari air untuk mengekstrak rasa yang ada di kopi ini, yang ada di bubuk kopi ini akan semakin tinggi. Ya otomatis nanti mungkin bisa lebih kompleks, bisa lebih manis juga, tapi memungkinkan juga bisa muncul bitter. Oke, nah muncul bitter itu kenapa nanti akan gue bahas di variabel selanjutnya. Sebaliknya kalau misalnya suhu airnya semakin rendah gitu ya, karena powernya terlalu kecil, terlalu rendah, energinya kurang, jadi nanti mungkin rasa yang terekstrak itu jadi less kompleks. Ya, jadi boring banget yang gue bilang tadi, cuma asam doang, asam tok, bahkan mungkin bisa under gitu ya. Jadi itu masalah suhu teman-teman sesuaikan aja ke selera teman-teman, tapi kalau gue pribadi gue mainnya dari 92 sampai 98, udah di situ aja. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya, Bang kalau misalnya 100 derajat seperti apa? Jujur, kalau untuk manual brew gue belum pernah coba. Tetapi kalau untuk espresso gue sudah pernah coba. Ya, gue sudah pernah coba dari suhu 98 ke 99 ke 100, kalau nggak salah apa 97 gitu ya. Itu dari TDS kopi yang diukur pakai refractometer, itu kenaikannya sangat kecil. Ya, dari segi rasa pun setelah gue cicipin itu sangat rendah. Ini by data teman-teman ya, by data. Baik lagi by data, gue ukurnya pakai refractometer tapi waktu itu yang merek VST. Ya, jadi menurut gue alat itu sudah sangat-sangat mumpuni, sudah sangat-sangat bisa dipercaya hasilnya. Oke. Nah, dari suhu air sudah. Berikutnya lagi, ini masih ada hubungan dengan air. Itu balik ke agitasi teman-teman. Ya. Agitasinya seperti apa? Nah, semakin deras teman-teman tuang air, otomatis air ini akan punya tekanan. Tekanannya lebih kuat. Nah, tekanan lebih kuat ketika dia kena ke bubuk kopi itu akan keaduk-aduk. Ya, keaduk-aduk. Maka dari itu beberapa kali mungkin teman-teman pernah lihat ada beberapa content creator yang habis blooming pertama kali itu diaduk bubuk kopinya. Ya, diaduk. Nah, itu artinya orang itu sedang menambahkan agitasi. Tujuannya apa? Untuk naikin tingkat ekstraksinya. Efeknya kemana? Sudah pasti akan ke flavor dari kopinya. Ya bisa jadi lebih kompleks, bisa jadi juga nanti jadi bitter atau over extract. Ya maka dari itu prinsipnya adalah semakin deras tuangan teman-teman, artinya semakin besar juga daya aduk yang akan diterima sama si bubuk kopi. Ya otomatis kalau agitasinya tinggi, nanti ekstraksinya pun akan semakin tinggi nih. Ya, nah berarti teman-teman harus paham nih, sudah ada dua hal atau dua variabel yang benar-benar akan bisa berpengaruh secara langsung ke ekstraksi kopi. Yang pertama dari suhu air, yang kedua dari agitasi. Oke, masalah air beres nih, kita geser dulu. Sekarang kita lanjut ke variabel yang berikutnya, yaitu grain size. Ya. Simpelnya grain size ini semakin halus, partikelnya akan semakin kecil, artinya bubuk kopi ini akan semakin mudah terekstrak.
Ya, jadi nanti kalau semakin halus itu artinya flavor yang keluar akan semakin banyak. Maka dari itu espresso, ya kenapa? Espresso itu pakai gilingan yang sangat halus. Ya, tapi toleransinya adalah brewing time-nya jadi lebih pendek karena mudah terekstrak si bubuk kopinya. Nah, sebaliknya kalau semakin kasar, artinya kan butirannya akan semakin besar. Nah, air untuk masuk ke dalam bubuk kopi itu untuk menarik keluar rasanya artinya butuh pertama waktu lebih panjang dan yang kedua bisa jadi butuh suhu yang lebih tinggi. Oke. Nah, itu disesuaikan aja. Teman-teman lihat. Oke, kalau misalkan ternyata kopi yang teman-teman ini mau seduh itu udah warnanya gelap banget, ya teman-teman jangan giling terlalu halus. Mau dikasarin boleh. Sebaliknya kalau misalkan biji kopi yang teman-teman pakai di sini light roast atau muda banget warnanya, artinya kopi ini butuh power lebih besar dan waktu lebih panjang untuk bisa rasanya itu terekstrak semua untuk dapetin kompleks yang teman-teman pengen. Oke. Terus yang berikutnya lagi kita masuk ke brewing time. Ya, brewing time itu sama, ini benar-benar bisa dikatakan kombinasi dari semuanya. Ya, kombinasi dari semuanya artinya kalau misalkan let's say kopi yang ini ya, kopi yang ini medium roast. Oke, terus di sini gue sudah pakai suhunya ada di 98. Ya, terus gue pakai grind size-nya cukup halus. Ya, kemungkinan besar kalau gue pakai variabel yang seperti itu, kopi ini nih kemungkinan untuk over extract itu besar sekali karena dia sudah medium roast nih. Nah, kalau medium roast itu nanti artinya seperti yang gue bilang tadi ya, dia itu lebih gampang terekstrak atau si biji kopinya ketika digiling itu tuh jadi, gue pakai istilah lebih gampang ya, jadi lebih lembek, density-nya lebih rendah. Density itu adalah tingkat kepadatan. Kenapa lebih rendah? Karena semakin lama di roasting, kadar air dari kadar air yang ada di dalam biji kopi itu akan semakin banyak terbuang. Otomatis lebih kopong nih. Kalau lebih kopong artinya air itu akan mudah penetrasi ke dalam si boulders-nya atau ke bubuk kopi. Gitu ya. Jadi brewing time-nya berapa bang yang ideal? Kalau gua selalu main itu mungkin ada di 2 menit 20 detik sampai 3 menit. Menurut gua itu range yang aman lah. Tapi ada beberapa alat kopi juga yang memang ketika brewing time-nya sampai 4 menit, ya bahkan sampai 5 menit itu masih aman aja. Ya, ini brewing time gue katakan pakai air panas, bukan pakai air dingin atau bukan cold brew teman-teman ya. Gitu. Nah, terus yang berikutnya mungkin ada hubungannya ke grind size. Maka dari itu kenapa mungkin teman-teman sering banget dengar gue ngomong kalau misalkan teman-teman mau beli grinder, lebih baik belilah grinder yang memang kualitas dari gilingannya itu baik. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan teman-teman beli grinder yang kualitas gilingannya itu tidak baik atau kurang bagus, efeknya nanti teman-teman itu untuk mengontrol ekstraksinya jadi lebih susah. Karena nanti dia itu pecahannya tidak seragam nih. Nah, kenapa kalau pecahan tidak seragam itu nanti efeknya ke hasil seduhannya sulit untuk diukur atau nanti mungkin tidak konsisten? Karena logikanya gini, ini gue pakai logika paling sederhana aja. Ya, yang kita mau ya nanti kalau misalnya nyeduh kopi itu dari satu butir biji kopi, let's say akan kepecah jadi 20 partikel yang lebih kecil. Nah, dari masing-masing partikel itu kita berharap dia itu bisa menghasilkan let's say 10 rasa atau 10 power deh ya. Dapat 10 nih. Nah, kalau misalkan goals itu tercapai, artinya nanti rasa kopinya atau hasil seduhannya atau hasil ekstraksinya lebih bisa kita kontrol. Dengan catatan yang tadi ya, semua pecahannya itu sama tuh, satu butir pecah jadi 20 atau 10 ya, jadi 10 partikel kecil. Oke, terus kalau misalkan nanti teman-teman pakai grinder yang kualitasnya kurang, let's say dia itu bisa pecah jadi 8 ya, satu butir biji kopi pecah jadi 8 partikel. Nah, itu aja udah pasti beda tuh. Mungkin ada satu partikel yang menghasilkan powernya itu 5.
ada yang satu lagi 10, ada yang satu lagi 3, ada yang satu lagi 4. Ya, itu sudah pasti nanti teman-teman untuk kontrol hasil seduhan itu susah, atau untuk kontrol ekstraksi itu susah. Walaupun teman-teman udah ngelok semua variabelnya. Maka dari itu kenapa kalau teman-teman baca gitu ya di beberapa kolom komentar, banyak banget orang yang langsung merekomendasikan ini, teman-teman yang nonton juga ya, banyak yang merekomendasikan buat udah kalau misalkan mau beli grinder sekalian beli yang budgetnya lumayan tinggi aja. Karena grinder itu percayalah akan teman-teman pakai dalam jangka waktu lama. Itu akan membantu teman-teman untuk teman-teman lebih cepat bisa paham variabel seduh itu seperti apa. Gitu ya. Nah, terus hal yang terakhir teman-teman ya, ini hal yang terakhir yang sangat penting menurut gua. Yang mana ini yang gua baca juga beberapa komentar, ini kesalahan yang menurut gua teman-teman jangan ulangi atau jangan coba gitu ya. Ketika sudah selesai nyeduh seduhan pertama, ngerasanya kurang, langsung nyeduh yang kedua. Which is itu fine-fine aja, tidak masalah, tidak ada yang salah ya, karena dulu gue juga seperti itu. Tapi salahnya adalah ketika seduhan yang kedua, variabel yang diubah itu lebih dari satu. Contoh, mungkin pada saat seduhan yang pertama ngerasanya waduh terlalu bitter. Ya, oke, dia sudah bener nih. Oke, kita kasarin gilingan. Ketika gilingan dikasarin, suhu airnya juga dirubah, jadi lebih rendah. Habis itu ada lagi yang diubah, ini kebanyakan itu adalah dari brewing time ya. Kalau misalkan memang ya teman-teman ya, kalau misalkan dari grind size itu diubah, sudah pasti brewing time-nya akan berubah juga. Ya, kalau gue pribadi biasanya gue akan cuma mainin ke suhunya aja. Oke, coba gue rendahin dikit biar variabel yang lain nggak usah gue ubah dulu. Tujuannya satu, biar gue tahu nih. Oke, ketika suhu air yang gue ubah atau apapun itu variabelnya, tapi yang gue ubah cuma satu, gue bisa lebih terukur, gue bisa lebih tahu. Oke, kalau gue ubah seperti ini, itu tuh nanti efek kerasanya gimana. Gitu ya. Ingat ketika teman-teman mau coba nyeduh yang berikutnya, ubah cukup satu variabel aja. Kecuali teman-teman sudah tahu. Oke, karakter kopi ini seperti apa ketika diubah variabel grind size, let's say grind size dengan suhu air, nanti goals rasanya atau hasil rasanya seperti apa. Kalau teman-teman sudah paham itu, fine-fine aja, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman masih ngeraba, jangan. Oke, nah kalau teman-teman sudah merubah variabel satu persatu dan belum dapat juga rasa kopinya, teman-teman boleh pakai cara seduh tubruk saring. Ya, atau teman-teman tubruk aja kopinya terus cicipin. Kalau ternyata setelah ditubruk rasanya masih seperti itu atau tidak, atau masih sama ya kayak hasil seduhan teman-teman yang teman-teman pakai entah V60 atau apapun itu, artinya teman-teman sudah boleh pertimbangkan untuk ganti beans aja. Itu berarti beansnya yang kurang. Gitu. Ya. Karena prinsip gue tetap sama. Kopi yang enak itu nyeduhnya nggak rewel, sesimpel itu. Ya, oke, ini suhunya sudah dingin teman-teman ya. Gue mau cobain lagi. Oke, ketika dia suhunya sudah dingin, ini memang lagi-lagi tipe kopi yang funky. Jadi asamnya akan lebih tinggi, naik. Tapi ada yang berubah di sini teksturnya gue tuh ngerasa lebih ke arah kayak agak-agak creamy lah. Bodinya udah pasti tebel. Terus sweetness setelah gue telan di lidah ini, ninggal sweetnessnya ini lumayan intens sama lumayan panjang. Nah, yang kerasa di sini ada kayak ada pir, tapi pirnya tuh kayak pouch pir gitu ya. Pir yang udah kayak dikukus atau direbus ya, dan manis, kerasanya seperti itu. Teksturnya juga mirip-mirip kayak gitu. Terus ini juga, nah ini yang gue heran nih. Kalau gue nyeduh pakai Kalita Wave atau flat bottom seperti ini, gue bisa dapetin aftertaste-nya. Ini kerasa jadi lebih panjang, tapi bodinya ini tuh antara tebel, tapi kerasa juicy juga, teksturnya sama. Yang ninggal di belakang ini kayak ada kayu manis lumayan panjang. Aromanya doang teman-teman ya.
Nah, kopi ini menurut gua cocok buat teman-teman yang suka banget kopi-kopi funky, terus yang bodinya tebel banget, dan yang pasti kopi ini buat teman-teman yang suka ngirit, yang suka pakai rasio gede 1:17, 1:18, ini bisa banget, apalagi teman-teman pakai flat bottom. Karena kemarin gue sudah coba 1:17, itu masih kompleks, masih kerasa kopinya, jadi bukan yang jadi tipis banget, itu enggak. Jadi body itu agak turun jadi medium lah. Gitu teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman di sini punya pendapat mengenai variabel-variabel seduh atau gimana tips nyeduh supaya bisa lebih konsisten, bisa lebih dalam tanda kutip lebih enak gitu ya, boleh tulis di kolom komentar aja ya, biar teman-teman lain atau kita bisa saling berdiskusi dan kita bisa saling belajar juga. Nah kalau nanti teman-teman mungkin mau beli kopinya, mau beli paper filter, grinder, server, dripper, gelas, kettle, apapun itu yang gue pakai di video ini, teman-teman langsung cek link di deskripsi atau teman-teman cek fitur YouTube Shopping yang ada di sebelah sini. Ya, nah nanti yang gua tahu itu tanggal 4 bulan 4 itu diskonnya gede banget. Nah, mungkin teman-teman bisa tahan dulu ya beli di tanggal 4 bulan 4 karena diskonnya yang gua dapat info itu akan lumayan gede ya. Nah, buat teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan mengenai pembahasan kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.